Baik kawan-kawan, sahabat seniman senusantara, jumpa lagi dengan kami di Klinik Pantun Nusantara dalam cakap-cakap seni budaya Nusantara bersama tokoh. Kalau saya karena melihat sosoknya itu saya suka menyebutnya Iwan Fals versi Medan, iya kan? Nah, kita mulai dengan begitu banyak terbangnya lebah, kumpul di pohon, ada yang jatuh. Saya mulai dengan segala sembah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, jumpa kita dengan Bang Jauh Hari. Jauh-jauh hari atau cuma ini Bang? Nah, nama lengkap Abang siapa sebenarnya? Jauh Hari Irawan. Oh, Jauh Hari Irawan. Nah, Bang Jauh Hari Irawan, Jauh Hari. Iya, agak ribet. Awak suka bilang Iwan Fals soalnya ya kan. Nah, perlu juga kawan-kawan sahabat-sahabat seniman senusantara dimanapun berada, kita perlu tahu juga siapa sosok dan tokoh. Kalau nanti sok payah Bang ya kan. Kalau tokoh penokoh pula nanti dibilang. Nah, kita perlu tahu kira-kira kapan mulai Abang Da ini berkecimpung di dunia kesenian, terjebak di dunia kesenian, termasuk proses kreatifnya sampai sekarang ini. Mungkin karya-karya beliau yang monumental yang perlu kita tahu juga. Silakan Bang. Selamat siang, saya Jauh Hari Irawan, penggiat teater. Saya mulai berkesenian terutama di teater itu tahun 78. 78. Kalau dihitung-hitung 78 lebih dari berapa tahun? Udah lama kali. Udah lama kali. Makanya rambut saya putih. Kalau jadi pertama sekali saya mengenal teater tuh bersama Abang Da almarhum Dahri Nasution yang pernah digelar juga di Medan dengan Toai. Iya, Toai Dahri Nasution. Kami mendirikan teater itu bersama Abu Bakar Sregar, sudah almarhum juga. Sudah gitu adik Samata. Iya. Saya dan Alina Koya sekarang tinggal di Binjai. Tahun 78. Sebelumnya teater itu tidak bernama. Kami latihan sampai 2 tahun lamanya. 2 tahun. Ketika mau pementasan, barulah dicari nama. Iya. Cari nama. Pertama sekali Abang Da almarhum Dahri Nasution itu bilangkan mengatakan bahwasanya kita buatnya namanya Koteka. Oh iya. Dari singkatan dari kelompok teater kampungan. Jadi kalau orang nggak paham salah tanggap itu. Salah tanggap. Jadi rupanya udah ada di Jakarta. Nggak jadilah. Nggak jadi. Dibuatlah namanya teater kita. Teater kita. Setelah itu pementasanlah dengan judul Wayang. Naskah karya Rudolf Puspa. Saya pemeran utamanya. Saya wayang 1. Ada wayang 2, ada wayang 3, ada dalangnya. Ada beberapa naskah-naskah teater yang saya ikut dan terutama saya tokohnya. Aktor pertamanya itu Dokter Gadungan, karya Molière, yang disadur oleh Hengki Sulaiman dan Teguh Karya ketika itu saya main. Ada juga Sumur Tanpa Dasar, karya Pensiunor, Kapai-Kapai, ada Umang-Umang. Terus ada beberapa, setelah itu ada tahun berapa saya lupa itu, ada namanya parade drama improvisatoris. Improvisatoris. Itulah. Kau inilah kau nyalah-nyalahkan. Jadi aku salah terus ya kan. Jadi gitu. Saya main di situ, saya tokohnya. Namanya Si Luncai. Jadi ketika Si Luncai ini agak populer pada saat itu, saya dipinang sama Departemen Penerangan ketika itu. Sebelum jadi Departemen Infokom. Saya main ke Pekanbaru. Parade drama improvisasi se-Sumatera plus Aceh. Tapi ceritanya cerita sesuai dengan penerangan lah, menerang-nerangkan gitu. Habis itu keliling Sumatera, minus
Nias. Iya, iya, iya. Karena nggak berani naik pesawatnya kecil. Udah gitu naik di laut juga nggak berani, orang tuh tenggelam. Iya, iya. Jadi nggak jadi. Iya, iya. Udah beberapa dengan teater kita ada beberapa kampung yang kami desa yang kami datangi dan bermain di sana. Iya, iya. Melalui Departemen Penerangan. Jadi pokoknya semua banyak lah udah abang kerjakan ya, semua karya-karya besar ini. Jadi sahabat-sahabat seniman, kalau kita bilang bukan patih sembarang patih. Patih ini luar biasa di masa Jayabaya. Bukan rambut abang kita ini putih sembarang putih. Tapi sampai sekarang dia terus berkarya, ya bang ya. Jadi karya-karya, kalau misalnya kita bilang karya-karya sekarang ini. Yang sekarang ini saya bergabung dengan, karena teater kita sudah tidak ada, orangnya pun sudah tidak ada. Jadi pada suatu waktu sebelum masuk pandemik, saya kan sering terus kemari main terus. Walaupun saya tidak berkarya, saya tetap aja berhubungan dengan kawan-kawan di Taman Budaya. Karena Taman Budaya satu gedung kesenian cuma ada di Sumatera Utara dan Medan. Yang lain nggak ada. Di mana lagi kita mau apa ya kan? Cuma di sini. Jadi kesini. Kesinilah saya tiap hari. Masuk pandemik. Ada kumpul-kumpul makawan, ada Bung Hafiz tadi, ada Ayat Pradipta, ada Iwan Amri. Cerita-cerita apa yang bisa kita kerjakan ini di dunia kesenian. Muncullah ide membuat sebuah pertunjukan di virtual istilahnya, tapi apa ya? Bahasa sekarang itu. Jadi muncullah kawan-kawan itu, dibuatlah sebuah pertunjukan yang akan ditaruh di YouTube. Iya, pertunjukan teater daring nih bang ya? Enggak lah, kalau daring kan langsung dia. Oh iya, Kalau ini yang langsung itu. Ini kan dia ditaruh di situ dulu, diedit dulu seperti kata apa tadi? Multimedia. Jadi saya aktor pertamanya. Judulnya apa itu bang? 4,0. 4,0. Bisa cerita sedikit tentang 4,0 itu bang? Kira-kira 4,0 itu cerita pandemik ini. Udah nggak bisa apa-apa kita. Begitu kita keluar pun banyak sirine mobil itu ketakutan kita. Takut. Itu yang diceritakan. Mobilnya mobil jenazah ulah. Nah, itu kita takut. Jadi itulah 4,0 bersama kawan-kawan. Dan kalau nggak salah saya 9 yang sudah ditayangkan. Ada 2 lagi yang sedang dipersiapkan. Jadi 11 yang akan ditayangkan di YouTube. Di channel kami. Channelnya Medan Teatertronik. Jadi kalau buka Teatertronik langsung keluar. Iya, jadi kawan-kawan yang ada dimanapun berada, sahabat-sahabat seniman senusantara, ya kalau melihat pertunjukan-pertunjukan Teatertronik, ya buka aja channel di Medan Teatertronik. Ya, semua ada di situ. Nah, itu ada 11 karya yang dimainkan oleh orang-orang yang luar biasa. Nah, mungkin sedikit yang terakhir ini bang, ya kan? Ada nggak pesan-pesan khusus untuk apakah itu calon-calon aktor atau calon-calon yang ingin berkecimpung di dunia kesenian pada saat ini? Pesan saya pertama itu ada gedung kesenian. Banyak pun aktor di situ, pintar pun aktor di situ. Tapi gedung kesenian yang nggak ada untuk menumpahkan semua yang udah kita pelajarin itu nggak akan mungkin, ya kan? Nah, jadi pemerintah daerah Sumatera Utara, Medan khususnya, wali kota, gubernur itu harus bisa menciptakan gedung kesenian untuk seniman-seniman yang bergerak di gedung kesenian. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, gedung kesenian harus ada di Medan, Sumatera Utara, bang gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang mau bergerak di bidang kesenian, silahkan, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bergerak, tetap berkarya. Tetap berkarya. Jadi jangan putus asa, pokoknya. Saya dari mulai tahun 78 sampai sekarang tetap aja. Nampak orang saya nggak berkarya, padahal saya berkarya. Misalnya saya ngobrol-ngobrol sama bapak, ya kan? Itu udah karya itu ya. Jadi karya itu kan nggak terbatas. Betul. Ya kan, Mak?
Berarti karya tidak terbatas, juga karya tidak mengenal ruang, tempat, dan waktu, Bang. Iya. Artinya nanti ada pikiran orang seperti ini, karena karya tidak terbatas, tidak mengenal ruang, tempat, dan waktu, berarti tidak perlu ada gedung kesenian. Cuman pula itu, Bang? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini kota Medan itu nomor 3. Iya. Ini ada Kita prestise di situ ya. kita malu sama kota-kota lain yang punya. Gak usah kita sebut kota-kota itu di Sumatera, Bang. di Sumatera ini kan. Begitu banyak orang itu bisa buat gedung kesenian. Ada, kalau nggak salah saya, ada satu kota yang punya gedung kesenian dan orang itu sendiri yang buat. Iya. Tidak ada hubungan dengan pemerintah. Berarti kalau di Medan Sumatera Utara nih, kalau bicara kesenian, pejabat, pemerintah atau orang yang berkepentingan tentang dunia perkembangan kesenian ini lumpuh layu gitu, Bang. Atau tadi mungkin Bang Hafiz mengatakan udah mati betul gitu. Bukan lumpuh layu, mati itu betul itu. Dia bilang rekan itu tadi, rekan siapa tadi? Hafiz tadi. Oh iya betul, dia bilang itu tadi. Ya memang betul. Iya. Mati. Ya. Udah jadi kerangka-kerangka. Tapi kerangka itu bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi kalau semua kita di sini, pemerintah, baik senimannya, maupun orang-orang yang berhubungan dengan dunia kesenian, pengusaha kayak. Iya. Kita banyak orang pengusaha-pengusaha sini. Tapi orang itu berpikir tidak seperti orang-orang di Jakarta sana. Tersebut. Seperti di kota-kota lain maksudnya. Nanti Jadi kawan-kawan sahabat seniman senusantara, artinya tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri, tidak ada kata terlambat untuk tetap berkarya, tetap berpikir positif, apalagi ya pandemi ini justru membuat kita harus lebih kreatif dan aktif, bukan malah kita langsung down dan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kira-kira Pak ya. Menurut saya begitu. Iya. Jadi untuk kawan-kawan sekalian tetap aja lah berkarya kita. Gak usah dipikirkan kali orang itu. Tapi kita minta juga, jangan. Kalau nanti kita nggak dikasih, baru kita agak marah lah ya kan. Itulah. Pokoknya biar nggak apa kali itu kan, ya kan. Pokoknya jangan dipikirkan kali lah orang itu. Walaupun orang tuh belum tentu mikirkan kita juga. Baik. Semakin panjang semakin asik sebenarnya kawan-kawan. Tapi itu sekilas info tentang Bang Johari Irawan yang memang luar biasa. Sampai sekarang saya perhatikan memang tetap aktif, energik dalam berkarya. Dia artinya semakin banyak tantangan, justru dia semakin tertantang untuk terus berkarya. Ya mungkin kita tutup saja misalnya dengan beriring balam dengan merebah, buah laku mereka terjatuh. Beriring salam tadi sudah kita sampaikan dengan sembah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bang.